Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan review untuk jurnal yang pertama dengan judul Pengembangan Sistem Remote Komputer berbasis Android. Latar belakang dalam jurnal penelitian ini adalah demi kelancaran dan kenyamanan dalam penggunaan dan pemanfaatan laboratorium sebagai sarana kegiatan belajar mengajar, maka diperlukan adanya pengelolaan dan penataan yang baik secara berkala yang dilakukan oleh penanggung jawab laboratorium. Masalah yang dapat ditarik dari latar belakang tersebut adalah bagaimana solusi untuk membantu mempermudah pengelola laboratorium dalam hal melakukan pemantauan terhadap penggunaan komputer dan pemanfaatan jaringan tanpa mendatangi secara langsung ke komputer klien. Pemecahan masalah yang diambil adalah dengan pemanfaatan aplikasi sistem remote access berbasis Android untuk mengontrol beberapa klien yang sedang aktif di dalam jaringan. Sistem remote access ialah sebagai aplikasi manajemen sebuah jaringan agar bisa memonitor dan mengontrol suatu pemakaian komputer yang ada di laboratorium melalui suatu alat tertentu pada jaringan berbasis client server. Alat tersebut adalah aplikasi remote desktop yang dapat diinstal di Android. Dengan aplikasi remote desktop, pengguna dapat mengakses komputernya secara remote dimanapun dan kapanpun menggunakan smartphone berbasis Android. Hasil dan pembahasan. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai implementasi dari pemecahan masalah adalah yang pertama menampilkan menu proses yang terjadi di komputer klien. Hal ini dilakukan untuk melihat kelemahan serta kebutuhan sistem yang berkaitan dengan tools administrator jaringan. Yang kedua adalah manajemen jaringan, yaitu untuk melakukan manajemen informasi yang berkaitan dengan IP dan TCP, seperti pengubahan dari IP address dan penambahan visi klien. Yang ketiga adalah pengaturan firewall. Pada proses inilah, server membatasi jaringan yang masuk. Firewall digunakan untuk mengontrol akses antara network internal sebuah organisasi internet. Yang terakhir adalah topologi jaringan. Laboratorium terdiri dari 34 PC dengan pembagian satu PC sebagai PC server dan 33 PC lainnya sebagai PC klien yang terhubung dengan satu switch, satu access point ke satu smartphone sebagai remote controlnya. Hasilnya, antara di layar komputer maupun di layar Android, dapat menampilkan PC yang terlihat dengan jumlah 18-20 PC. Gambar pertama ini merupakan hasil remote desktop komputer yang dapat dilihat di layar komputer dengan menampilkan 18 PC. Gambar yang kedua ini merupakan hasil tampilan di layar Android dengan menampilkan 20 PC. Dengan aplikasi remote desktop, pengguna dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, dapat menghidupkan, mematikan, merestart, men-setting komputer, serta memantau penggunaan komputer, dan juga memantau penggunaan jaringan internet yang ada di komputer dengan jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurdiarti sebagai pemateri kedua yang akan mempresentasikan jurnal kedua. Judul jurnal yaitu Rancang Bangun Jaringan Printer Nirkabel menggunakan Wireless Router TL MR3420V2 dan OpenWRT. Latar belakang dari jurnal tersebut yaitu salah satu kendala yang dihadapi user saat mencetak dokumen adalah tidak adanya program yang dibutuhkan sehingga harus menggunakan komputer yang memiliki program aplikasi tersebut. Nah, di sini intinya yaitu saat user akan mencetak dokumen pada suatu printer, maka komputer dari user tersebut harus terinstall aplikasi yang sudah terhubung dengan printer tersebut. Selanjutnya yaitu kendala lain muncul saat beberapa user akan mencetak pada satu printer. Nah, ini intinya pada saat beberapa user akan mencetak suatu dokumen pada satu printer, maka tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Jadinya harus dilakukan secara bergantian menggunakan suatu komputer yang sudah memiliki aplikasi yang terinstall dengan printer tersebut. Kemudian, rumusan masalah dari jurnal ini yaitu bagaimana solusi untuk membantu user yang akan mencetak dokumen tanpa adanya program aplikasi yang dibutuhkan dan supaya user dapat mencetak dokumen secara nirkabel tanpa menginstal driver, satu printer dapat digunakan bersama, serta satu user dapat mengakses beberapa printer. Kemudian, pemecahan masalah dari jurnal ini yaitu yang pertama, dengan merancang sebuah jaringan printer nirkabel menggunakan wireless router sebagai sistem komunikasi dari user ke server. Sistem ini juga dilengkapi dengan OpenWRT sebagai perangkat lunak untuk merancang print server.
Yang kedua, dalam perancangan sistem ini yang digunakan yaitu terdiri dari hardware dan software. Hardware meliputi wireless router TI MR3420V2, printer Canon IP2770, Canon IP1800, dan HP DeskJet 3920, RBT USB Hub 7 port, serta Cruiser Blade USB Flash Drive 8 GB. Sedangkan software meliputi OpenWRT, Attitude Adjustment 1209, Betapati, AppServe, dan web browser atau Google Chrome. Kemudian hasil dan pembahasan dari jurnal ini yaitu pengujian yang dilakukan pada jaringan printer nirkabel ini adalah pengujian fungsionalitas sistem dengan variasi jenis dan ukuran file serta variasi jumlah user. Ada 3, yaitu pengujian dari satu user ke satu printer, yang kedua pengujian satu user ke satu printer dengan variasi jenis dokumen, yang ketiga pengujian dari 3 user ke satu printer. Kemudian hasil dari penelitian jurnal ini yaitu jaringan printer nirkabel ini bisa diaplikasikan dengan penambahan jumlah unit baik pada sisi user maupun printer. Selain itu, jaringan printer nirkabel ini juga dapat dikembangkan supaya user dapat mencetak dokumen melalui internet dan penyusunan algoritma pengaturan prioritas printer job. Nah, di sini ada gambar 1, yaitu gambar 1 menunjukkan gambar skema cara kerja router, dan gambar 2 menunjukkan gambar skema jaringan printer nirkabel. Kemudian gambar ketiga ini adalah langkah-langkah mengkonfigurasi router, langkah-langkah membuat extrude, langkah-langkah mengkonfigurasi CIPS. Ya, itu materi dari saya dari jurnal kedua. Terima kasih. Untuk materi ketiga atau jurnal ketiga akan dipresentasikan oleh pemateri ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Putasari akan menyampaikan review jurnal yang ketiga yang berjudul Media Informasi Kesehatan bagi Masyarakat Menengah Berbasis SMS Gateway. Latar belakang, murahnya biaya penggunaan yang tidak membebani masyarakat secara berlebihan serta masih jarang sekali pola penyebaran informasi kesehatan pada masyarakat menggunakan metode tersebut. Nah, jadi latar belakangnya itu agar masyarakat itu mudah untuk mengakses informasi kesehatan. Masalahnya, merancang dan membuat sistem informasi kesehatan masyarakat yang bisa diakses secara mudah, murah, kapanpun dan dimanapun masyarakat membutuhkannya. Jadi SMS kedua ini tidak perlu di kota, jadi yang penting sinyalnya ada, bisa diakses seperti itu. Hasil dan pembahasan sistem informasi kesehatan untuk membuktikan dan menguji rumusan masalah yang digunakan. Terdapat beberapa bagian dalam merancang sistem, yaitu pertama, server SMS, yang kedua, modem GSM, yang ketiga, server berbasis data, yang keempat, perangkat lunak. Pada bahasan hasil yang sudah dicapai, ditunjukkan 3 bagian yang bisa mewakili kinerja dari respon sistem informasi kesehatan masyarakat berbasis gateway, yaitu informasi gejala penyakit, yang kedua, informasi pencegahan penyakit, yang ketiga, informasi pengobatan penyakit. Nah, hasilnya bisa dilihat di gambar 7. Terima kasih.